Oh, iya. Omongan orang bilang, "Abas mau kuliah TI, pintar bagus sekali tuh jurusan TI." Iya. Waktu disuruh sama keluarga jurusan TI, ya kita Iya. masuk di TI. Iya, Itu iya. pertama jelaskan saja. Iya, Kalau iya, saya ini jelaskan. bukan kayak gini pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kami Podcast Kreativitas Mahasiswa Informatika bersama dengan saya Akila Zahra dan rekan saya. Andi Mudarati Salva. Nah, episode kita kali ini kita akan membahas tentang jurusan Teknik Informatika dari sudut pandang mahasiswa. Nah, adapun narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Nursan. Beliau juga merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar, sekaligus bekerja di perusahaan hijrah sebagai front end engineer. Nah, halo Kak Nursan. Halo. Apa kabar ini Kak? Baik-baik Ji? Baik-baik, Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kesibukan ini hari Kak? Apa kesibukan tak sekarang ini? Dari kalau sekarang sih cuma kemarin dari Kak Milad. Dan sekali Milad yang ketanku lah. Keren sekali Kak. Kata 17 berarti milad kelima itu Adi? Iya, Milad kelima. Milad kelima. Eh. Mana itu Kak? Gimana Kak? Kayak Itu ini teman Milad. ada sih Kak. Jadi kemarin itu Milad Ki di Pinisi, Provinsi Pinisi di Panlos. Bahas geri. 17 itu kayaknya paling keren miladnya deh dibanding kayak yang lain. Ada di captionnya di situ aku lihat di story-nya ada tutor milad ada di 17. Geri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. 17. Nanti kita mengikuti juga kalau Iya, harus lebih besar jadi adik-adiknya. Saya tunggu lawannya. berapa hari gitu kemarin Kak situ? Nggak lama sih kan, kemarin itu cuma 3 jam 4 jam lah gitu. Sengaja dipilih tempat gitu karena sudah banyak anak yang mulai sibuk gitu. Dan mereka agak susah mau bermalam, agak susah mau apa. Jadi kita pilih saja tempat yang sebentar tetap keren dan full service gitu. Supaya anak juga tidak usah masak-masak, tidak usah apa. Oh iya betul. Jadi langsung datang saja di Datang party, betul-betul datang party saja. Keren gimana? Kopi diantarkan, makanan diantarkan. Itu Kak, sore itu. Sunset, ya. Jadi sunset sailing. Jadi berlayar kita sambil lihat sunset. Wah, Keren, geri. keren. Terlalu kan kibas belum bahas. Sebenarnya ya Kan itu kan nyari iya, sebenarnya Kak. nih kan kemarin ketupat kita Kak. Ya. Ketupat sebenarnya bukan masuk di TI ini. Apa Kak? Pelayaran. Oh. Pas-pas pengisi ini sih. Ini sih sekarang itu aja kapal pesiar. Kita mewah sekali. Iya, memang. Nah, kan ini berhubung mahasiswa TI gitu kan. Dan sudah lama Miki ini ada di jurusan Teknik Informatika di UIN Alauddin Makassar. Iya Kak. Pertanyaan pertama dulu Kak, sebagai mahasiswa senior lah. Apa alasan tak masuk TI? Oke, masuk TI. Ke awalnya itu saya enggak pernah kepikiran mau kuliah sebenarnya. Enggak pernah kepikiran mau kuliah, cuma orang tuaku suruh kuliah. Iya. Akhirnya bikin perjanjian sama orang tuaku mau ajak kuliah asalkan di TI Kak. Oh ya. Nah alasannya kenapa di TI, karena pemikiran waktu itu kalau kuliah di TI Kak bakal mudah ikuti pelajarannya karena ada yang basicku. Dulu saya kan ada SMK Kak, jurusan TKJ. Oh ya. Jadi gue pikir kayaknya bakalan mudah aja nanti ikut pelajarannya karena ada yang basicku. Menyelesaikan ceritanya di Kak. Dan juga kebetulan tertarik ya sama dunia itu. Ya. Jadi akhirnya ya pilih TI. Meskipun pada akhirnya lama tonjek juga lulus. Tapi sebelumnya Kak, Dito memang ini jurusan TI bagaimana apa-apa sih dipelajari di dalam TI? Bagaimana jurusan TI itu sebenarnya? Sebenarnya tidak betul-betul tahu Kak secara detail apa sih di TI. Yang ku tahu itu kayak yang pasti ini berhubungan sama komputer. Dan berhubungan dengan komputer dalam artian bukan belajar pakai komputer, tapi belajar bagaimana sih komputer itu bekerja dan segala macamnya. Karena kan kadang orang-orang berpikirnya ambil jurusan komputer itu dia kira kita belajar pakai komputer. Ya, betul. Itu hal yang berbeda. Belajar pakai komputer sama tahu bagaimana itu isinya komputer. Itu kan hal yang berbeda Ki. Iya Kak. Jadi cuma tahunya itu tapi tidak tahu Kak betul-betul sedetail apa yang dipelajari. Tapi kalau bilang jurusan komputer
kenapa teknik informatika? Kenapa bukan jurusan ilmu komputer? Iyalah. Itu Atau menarik. sistem informasi begitu. Iya. Menarik kan ilmu komputer sendiri secara umum kan banyak sekali luas gitu jangkauannya. Gitu. Di beberapa kampus kan mereka punya jurusan namanya ilmu komputer, komputer science. Nah, biasanya itu mereka lebih fokus ke teoritis, betul-betul teoritis sekali biasanya. Sedangkan untuk teknik informatika kayak ilmu komputer tapi versi tekniknya. Oh iya. Gitu. Jadi selain kita belajar teori, tetap juga belajar beberapa lebih fokus ke teori-teori untuk ilmu terapan. Gitu. Tetap belajar teori tapi teori ilmu terapan. Beda sama yang ilmu komputer. Ilmu komputer biasanya mereka teori-teorinya itu yang kayak dibahas-bahas di paper, di penelitian, jurnal-jurnal kayak gitu teori-teorinya. Jadi kita kan lebih fokus bagaimana caranya bisa diterapkan ini teori gitu di dunia nyata. Iya. Sama kayak matematika terapan sama matematika teori itu kan beda. Fisika terapan, fisika teori itu kan beda. Berarti memang ini Kak, kemarin mau ambil TI, mau memang yang cari yang praktisinya atau praktisnya kayak terapannya, teknisnya, bukan dari teoritisnya ini komputer. Kayak misalnya langsung di praktek saja di kerja. Iya. Mungkin memang itu yang memang yang diincar. Nggak kepikiran, jujur sebenarnya nggak kepikiran Kak masalah itu waktu di awal-awal. Yang pikiran yang penting jurusan yang berhubungan dengan komputer sebenarnya. Ya sesuai dengan basic tak juga. Ya basicku juga, kesukaanku juga kayak gitu dan anggapan bakalan gampang ya kuliah di situ kalau itu ambil. Betul. Nah, satu pertanyaan Kak, sekarang semenjak sudah masuk di teknik informatika, nyaman jika dirasa selaras jika sama ini jurusan atau malahan berasa kalau pernah sempat merasa kalau salah jurusan kayak ini atau Kak, bagaimana sih awalnya sebenarnya ekspektasi tak masukin di jurusan ini, ekspektasi tak tahu terus pas masukin di sini di jurusan ini ternyata kayak begini sih ternyata TI. Bagaimana ekspektasi tak sebenarnya Kak? Kalau ekspektasi sebenarnya tidak terlalu banyak banget ya ekspektasiku. Ekspektasiku yang paling penting masih tentang komputer jadi pelajari. Itu ekspektasiku karena kan dari awal memang saya ogah-ogahan ke kuliah. Dari awal sebenarnya kan ogah memang ke kuliah. Jadi tidak terlalu banyak ekspektasiku. Bahkan ekspektasiku untuk kuliah saja itu bilang apa yang kuharapkan nanti kalau kuliah Kak. Yang kuharapkan dulu itu cuma bisa punya koneksi orang-orang yang sehobi sama saya. Kan kalau masuk ke TI otomatis bakalan ketemu juga orang-orang yang hobinya di TI. Iya, betul. Nah, itu paling ekspektasiku bilang bisa Kak ketemu orang-orang yang bisa ketemu belajar, bisa Kak sama-sama apa gitu. Bisa Kak juga ketemu senior yang mungkin bisa ku ikuti, yang bisa ku jadikan mentor. Nah, paling itu ekspektasiku di awal dulu. Nggak terlalu concern sama sekali sama apa yang ku pelajari di kelasnya, lebih ke sosialnya jika concernkan dulu. Fokus di sosialnya dulu baru karena kan ya masalah koneksi gue pikir. Iya. Bakal bisa banyak koneksiku karena ada lingkungannya. Berarti dirasa ini kalau ini jurusan TI selaras sama kita, enggak pernah jadi merasa kalau salah jurusan kayak ini. Kalau saya pribadi sih enggak pernah merasa salah jurusan. Kalau jurusannya enggak. Tapi kalau Nena kamu ceritain. Ya apa ya Kak? Keluarkan. Yakin. Bagaimana saya nyamannya kita rasa begitu saya. Meskipun teknik informatika enggak sama semua di tiap kampus. Iya betul. Teknik. Ya apalagi lingkungannya kan enggak semua juga sama. Iya. Ada beberapa kampus yang lingkungannya begini, ada yang kampus yang begini lingkungannya. Iya. Selalu ada perbedaan di setiap kampus. Iya betul. Ya paling itu yang bikin hancur ekspektasiku. Pada akhirnya tidak ada mentorku senior pada akhirnya. Berarti belajar sendiri gitu Kak? Pada akhirnya tidak ngambil ke mentor senior. Pada akhirnya lebih sering Kak belajar di luar daripada di kampus. Itu paling ekspektasi yang tidak sampai. Ya. Sering belajar di luar berarti selama ini sampai sekarang bisa dibilang banyak organisasi dimasuki atau study club. Enggak. Atau memang otodidak Ki? Enggak, otodidak. Kayak contoh study club, menarik study club ini. Kan kalau orang di kampus, kalau memang mau belajar pilihannya itu masuk di study club toh, salah satu pilihannya. Betul. Nah, kemarin itu juga waktu masih mau Kak sempat kepikiran mungkin gabung ke study club supaya bisa Kak belajar. Iya. Gitu. Tapi
masalahnya study club yang ada di sini itu kan kalau saya sendiri nih, opiniku sendiri. Dia menurutku bukan ke study club, lebih ke organisasi ke mereka. Karena study club yang ada di bayanganku saya itu betul-betul orang datang ngumpul belajar. Jadi dikerja. Sedangkan yang ada sekarang itu enggak kayak gitu Ki. Mereka ada bobosnya, ada strukturnya, organisasi banget Ki. Iya, betul. Nah, itu nih yang bikin Kak, jangan deh. Jangan sampai nanti takutnya nanti kebanyakan waktu habis di keorganisasiannya gitu daripada belajarnya. Itu akhirnya juga kenapa milih Kak, jangan di lingkungan kampus gitu istilahnya belajar. Aku tarik pada dulu tadi sedikit ke tadi yang merasa kalau memang sejalan juga sama ini jurusan. Nah, kalau mungkin ada lah tuh Kak teman tak yang merasa itu kayak tidak cocok sama ini jurusan setelah jalani Ki. Nah, itu yang dirasa kalau begitu apa dirasa Kak, maksudnya dari pandangan tak kita atau yang nyaman Ki, kira-kira mereka apanya yang tidak bisa? Oke. Kan gini, ada banyak alasan kenapa orang bisa masuk di TI. Ada yang alasannya karena memang dia suka TI, akhirnya masuk di TI. Ada yang masuk TI karena kebetulan lulus di TI, yang penting kuliah saja dulu. Betul. Ada yang masuk di TI karena omongan orang. Omongan orang bilang, "Abas mau kuliah TI, pintar bagus sekali tuh jurusan TI." Waktu disuruh sama keluarga masuk TI, akhirnya masuk di TI. Iya, betul. Ada juga orang yang karena masuk TI karena temannya di situ, yang masuk. Ikutan tuh Kak. Nah, ini kan yang orang-orang yang alasan-alasan kayak gitu, enggak semuanya akhirnya bisa bertahan. Atau enggak semuanya akhirnya bisa senang. Kalau yang alasannya memang masuk TI karena memang senang TI, mungkin bakalan senang jadi bertahan Nah, alasan yang lain ini. Ya alasan yang lain ini mungkin dia bakalan senang di pertengahan setelah tahu bagaimana TI. Mungkin begini TI kayaknya seru juga deh, coba belajar. Kan ada juga orang-orang kayak gitu. Meskipun alasan awalnya bukan karena tertarik. Tapi kan ada juga ya akhirnya sampai berapa lama pun enggak masuk itu tidak rasa dirinya. Enggak sesuai ekspektasi itu jurusan. Saya kemarin juga itu masuk ke TI karena sekedar modalku itu suka aja main komputer. Setelah masuk, wah anjir, codingannya. Saya juga lagi Kak, misalnya ekspektasiku di awal itu masuk di TI karena kayak Microsoft Word jadi dipelajari, PPT jadi dipelajari. Itu pun kalau misalnya ada multimedia, ya begitu sih kayak dari segi fotografer dan lain segala macam. Tidak ada pikiranku untuk ngoding. Dan ada juga temanku bilang, nanti masuk ke di TI, skripsian disuruh buat aplikasi kayak, wah apa yang terjadi nanti di TI ini kesian. Gitu. Itu tadi yang kayak belajar Microsoft, belajar pakai Excel apa, itu kan belajar pakai komputer gitu hitungannya. Iya Kak, itu pandanganku di awal masuk di TI. Oke, Kak, biasa juga orang tuh bilang, jurusan apa kok? Kan pasti orang bertanya-tanya toh, jurusan apa kok? Jurusan TI. Kerja dulu ini, tidak bisa Kak. Bagaimana sih pandangan Kak tentang orang-orang yang menjudge anak TI itu ya tidak bisa melakukan apa-apa? Kayak bilang, disuruh ngoding tidak bisa ngoding. Karena banyak juga orang luar itu kira kalau Eskom ya ada gelar Eskomnya di belakang. Bisa semua bisa masterpiece, bisa bikin aplikasi, bisa jaringan, bisa apa sembarang memperbaiki. Sampai kan anak TI, kamu kan anak IT. Teknik informatika, komputer. Kamu kan anak IT. Itunya Kak, bagaimana itu pandangan tak dirasa kita. Sampai ada juga suruh kayak servis kipas angin lah, apalah segala macam. Kayak bagaimana tuh pandangan Kak tentang orang-orang yang menjudge kita anak TI? Itu biar siapapun kena, siapa juga kena tonjak. Pernah ada masa di mana dekat ke kipas angin bilang perbaiki dulu ini. Iya Kak, iya. Ya, yang pertama kan tidak bisa tungki juga, marah sama orang begitu. Mereka kan belum tentu tidak tahu kayak gimana. Betul, jadi yang dilakukan itu, kalau saya sendiri sih jelaskan saja bilang bukan begini pelajari, tidak ngerti amat kayak juga saya beginian. Jelaskan saja kayak gitu. Tapi kalau sampai Nabi lain aku bilang, anak TI bede, mas begitu saya tidak bisa. Ya aja mau ke bawah hati lah, biar kami saja, anjing menggonggong, biar kami saja berlalu. Yang penting dijelaskan Ki, yang penting itu pertama jelaskan saja. Kalau saya ini bukan kayak gini pelajari. Bilang saya itu jurusan khusus ke misal website, aplikasi, bukan kayak bahkan komputer sendiri pun luas sekali. Luas sekali menunya. Tidak semua orang bisa yang kepikiran juga bilang ternyata komputer itu bukan hanya itu saya itu Microsoft keluarga begitu. Bukan cuma satu bidang juga sekali kemana-mana. Database apa komputer. Ada orang yang sepanjang hidupnya cuma satu bidang jadi pelajari sampai seumur hidupnya.
Nah, yang jadi masalah ini Kak, kan teknik informatika atau misal dibilang komputer atau yang secara praktisi atau praktek itu pasti kalau dalam membuat website atau aplikasi pasti pakai codingan Kak. Nah, itu yang biasa yang kita kerja selama perkuliahan khususnya di teknik informatika. Bagaimana tanggapan kalau ada mahasiswa yang bilang, "Tidak bisa Kak saya ngoding." Apa kira-kira bagaimana itu kalau tidak bisa Kak ngoding? Nah, masuk di teknik informatika semester 6 Kak, semester 7. Kayak stuck sekali nih ke semester akhir, apa mana cuma aku kerja ini setelahnya wisuda kan tidak ada bikuto sama sekali. Oke. Kalau masalah ndak bisa ngoding itu sebenarnya semua orang bisa Ji. Jago Ji, yang ndak semua orang bisa jago. Iya, betul. Kalau sekedar bikin kode-kode API mungkin bisa Ji mereka. Dan itu pun sudah cukup nih sebenarnya. Jadi kan masih banyak Ji disiplin ilmu yang lain selain engineering gitu. Itu kan kode-kode begitu masih di engineering Ki. Iya. Bahkan banyak Ji yang lain gitu, bisa ke masuk desain grafis, bisa ke UI UX, kan desain grafis kan masuk multimedia Ki. UI UX juga bahkan bisa Ji masuk di engineering juga. Disiplin ilmunya. Bisa ke kalau mau ke teoritis sekali machine learning, data science. Itu kan bisa semua Ji. Dan ngodingnya itu yang kalian perlu tahu sebagai TI itu cuma sebatas dasar saja. Kalian nggak usah jago gitu kalau sebagai TI. Nggak di-expect juga untuk jago di coding sebenarnya. Yang penting lu tahu saja dasar-dasarnya gitu. Tahu kalau lihat kode tahu ini kode ini kayak gitu. Yang penting tahu konsepnya ada dibilang bahasa pemrograman, yang penting tahu itu Ji. Berarti yang penting kita bilang bagaimana kerangkanya, bagaimana caranya berjalan. Kayak gitu saja. Berarti tidak harus dihafal codingannya tuh ya. Enggak Ji. Kalau kita sendiri ya kan kerja mikir lah toh di bidang teknik informatika, programmer, front end. Nah, itu dari codingannya itu memang kita hafal kita atau memang tetap dikit lagi nyontek Google searching. Ala bisa karena biasa, itu pertama ala bisa karena biasa. Bukan betul-betul dihafal. Terus kedua mengerti ya ndak semua tuh juga di kepala. Ndak betul-betul tuh juga hafal juga. Kadang lupa aja ada fungsi begini apa parameternya lagi nih, kadang lupa tuh apa parameternya. Apalagi kalau di website itu kayak banyak tag-tag dan segala macam tuh kan biasa lupa. Masa kadang lupa tuh juga apalagi atributnya tag ini di apa lagi atributnya apa pakai di. Tapi Kak biasa juga tuh Kak, saya sebagai semester 4 untuk sekarang mungkin dasarku di web. Tapi biasa itu kalau misalnya Kak ngoding yang kayak algoritma dan segala macam kayak susah sekali masuk. Dato bagaimana kan orang bilang harus rajin-rajin belajar, tapi biarpun belajar Kak kayak itu yang kayak algoritma atau mata kuliah pemrograman terstruktur tidak bisa masuk Kak. Bagaimana pandangan Teh itu Kak? Ya mau kepaksa Ki. Kalau bisa masuk. Iya Kak, karena tuh kayak bisa disuruh bikin kayak bikin kok codingan kalkulator kayak aduh ampun mah nggak bisa Kak ini, nggak bisa Kak. Tapi kalau misalnya web ada aja sedikit ku tahu kerangkanya web daripada itu kayak mata kuliah yang lain. Nah, setidaknya lebih paham lagi sedikit di tentang web daripada mata kuliah yang lain. Iya, kayak kan maksudnya algoritma kan disuruh bikin kayak ada yang bintang-bintang itu Kak. Nah itu, bagaimana itu pandangan Kak? Kenapa bisa itu mahasiswa kesan nggak bisa masuk itu codingan di otaknya? Ini apakah memang Kak karena pelajarannya atau cara mengajarnya atau dari dosen-dosen? Anda bisa terlalu gitu dulu cara mengajarnya. Yang ini banyak itu orang kuliah atau mahasiswa tuh mereka biasanya belajar karena tugas. Mereka belajar untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, acak itu, acak. Bukan belajar karena mereka memang mau tahu. Iya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Iya. Kalau belajar kok karena kejar tugas lebih gampang kok stres. Iya. Tapi kalau belajar kok karena memang mau kok tahu lebih santai. Bukan cuma lebih santai, bakalan enggak gampang kok menyerah gitu. Karena kan rasa penasaranmu itu jalan terus ke rasa penasaranmu. Sampainya betul-betul lu tahu Ki, baru hilang rasa penasaranmu. Betul. Itu kenapa kadang kalau ada orang belajar toh kusuruh bilang jangan kau belajar karena tugas, belajar kau karena memang betul-betul mau kau tahu Ki. Kayak gitu caranya belajar yang menurut saya yang bagus. Iya. Kalau dari metode pengajaran yang kita dapat selama ini, apakah memang ada perubahan Kak dari maba mahasiswa baru sampai sekarang yang mahasiswa akhir? Ada memang perubahan Kak terhadap cara mengajarnya?
Ataukah begitu-begitu saja Kak dari awal tak masuk? Atau ada dirasa metode yang cocok untuk yang sekarang? Iya Kak. Kalau saya pandanganku tuh cara, apalagi kan untuk level perguruan tinggi, ini opini ku sendiri Ji, dosen itu tugasnya sebenarnya mengarahkan Ji, gitu, ndak bisa ki betul-betul ngajar sampai sedetail bagaimana, karena kan juga terbatas mereka waktunya untuk ngajar, paling banyak kan paling 3 SKS, 16 kali pertemuan lah Kak. Nah, sisanya itu seharusnya kalau memang mahasiswa mau belajar, mahasiswanya yang belajar sendiri. Yang penting dari si dosen sudah perhatikan begini loh arahnya kalau mau belajar ini dari sini ke sini ke sini ke sini. Itu yang perlu dilakukan sebagai dosen. Sisanya itu mahasiswa yang harus cari sendiri lagi di mana. Kan dosen juga sebenarnya itu di luar jam, kalau misalnya di luar jam mengajar pun, jam kelas bisa pergi konsultasi, cerita-cerita sama dosen kan tidak apa-apa juga. Misalnya belajar kok di kelas masalah A, pulang kok coba mau cerita tentang A, apa ini A, bagaimana ini A, ternyata masih bingung, kok bisa juga ke dosen lagi bertanya, Pak sudah saya taruh A ini Pak, A ini kayak gini-gini, bagaimana maksudnya nih Pak, bagian ini masih bingung Kak. Bisa kayak gitu, tanya kok sama senior-seniormu, bisa kayak gitu. Tapi kan secara Kak, teknik informatika loh, teknik yang misal dalam satu mata kuliah A, itu ada teorinya, ada praktikumnya. Jadi kalau misal itu dalam satu hari ada lebih banyak dipelajari mata kuliah daripada jurusan yang lain. Nah itu kalau kita rasa bilang perguruan tinggi sekarang kalau di misal tidak mengerti di dalam sedikit lebih banyak di luar, kayaknya tidak terlalu sia-sia gitu Kak. Kalau misal dibandingkan sama orang yang ikut di komunitas bootcamp. Iya Kak. Oh gitu, untuk apa kepala kuliah kalau bisa jadi belajar di luar? Nah, gitu. Karena ada kan biasa orang bilang sedikit gitu yang didapat di dalam kampus, lebih banyak yang di luar. Bagaimana kan tadi misal teknik informatika itu secara kalau misal ada matkulnya, matkul A lah, ambil contoh kan terbagi dua Ki. Kalau di UIN sendiri di Kak, UIN Makassar terbagi dua Ki, ada teori ada praktikum. Jadi ini matkul A teori, matkul B A praktikumnya. Jadi kan secara dalam satu hari bisa lebih, satu minggu lah bisa lebih banyak dipelajari jadwal pelajaran jadwal mata kuliah di kampus daripada jurusan lain. Oke. Kalau saya tahu kan ada orang bilang Kak ngapain ku kuliah gitu. Nah lebih bisa Joko juga belajar di luar kalau mau nuju tahu tentang begitu. Kalau saya sih sebenarnya yang pertama kalau saya sendiri bakal ditanya begitu, bakal bilang karena disuruh ke orang tahu kuliah. Yang pertama. Terus berikutnya itu beda Ki cara pikirnya orang yang pernah kuliah sama yang enggak. Kita sebagai seorang akademia selalu Ki disuruh berpikir saintifik. Selalu kita terangkan itu pemikiran saintifik. Kalau bicara masalah ilmu Ki memang bisa juga dapat ilmu yang sama gitu. Misalnya ilmu teori gitu yang spesifik teknik informatika bisa dapat di luar, tapi kan pemikiran tak sebagai seorang sarjana, sebagai seorang mahasiswa itu yang tidak dapat di luar. Itu paling untungnya kalau kuliah Ki. Sama kan untuk lainnya itu kalau kuliah kok bisa kok dapat juga koneksi karena bakal berada kok di lingkungan itu tadi orang-orang yang bisa saya seperti sama kau, orang sama sama kau. Relasi juga di itu masalah relasi juga. Belajar komputer. Tapi kan tadi belum kayaknya sempat dijawab seutuhnya itu tadi Kak yang aku bilang kalau orang yang tidak tahu ngoding atau yang merasa tidak cocok di teknik informatika spesifik itu kayak ngodingnya yang bermasalah mereka toh misal pekerjaan apakah atau apa memang saran tak supaya merasa kayak oh iya aku lanjut nih deh karena ini nanti pekerjaan bisa kuincar kalau misal selesai Kak. Kayak merasa berguna gitu mahasiswa Kak untuk tetap di informatika kan. Selain ngoding tadi kan kayak tadi bilangnya ngodingnya itu enggak usah jago-jago, yang penting tahu sedikit-sedikit enggak apa-apa Ji. Cukup itu. Dasar-dasar ya. Nah, banyak juga pekerjaan lain kalau di industri IT Ji. Di luar ngoding kan bisa jadi desainer, bisa jadi UI UX, bisa jadi PM, project manager. Bisa bisa jadi product owner juga karena kan dia tahu teknologi, bisa rancang produk-produk yang berhubungan dengan digital. Betul. Terus apalagi kira-kira masih banyak Jila selain tanpa harus kau jago ngoding gitu, bisa kau jadi peneliti, jadi dosen, kan banyak hal lain bisa diincar selain jadi kau programmer gitu. Jadi tidak harus banget Ji. Yang teman-teman yang merasa berpikir tidak jago ngoding
masih banyak prospek kerja yang lain yang bisa kalian lakukan selain ngoding, kayak tadi project manager, desain UI UX, desain grafis dan lain sebagainya. Jadi untuk mahasiswa informatika di luar sana tetap di jurusan teknik informatika, guys. Tapi kita belajar. Sehat lahir dan batin. Penting kasih selesai dulu sarjananya lah, daripada Ya. kala di tengah jalan semester Banyak begitu, Kak. Kan itu itu tadi kan yang untuk ya memang betul-betul tetapnya mau berkarir di dunia IT. Iya. Kan ada juga yang memang tidak mau minum sentuh IT. Iya. Kan pasti ada gitu. Iya, Iya. pasti ada. Karena memang ada yang passionnya di tempat lain, misalnya dia bermusik atau seni atau apa gitu kan. Ya kalau untuk orang kayak gitu kasih selesai misalnya cepat kuliahmu supaya tidak jadi ini kuliahmu tidak jadi apa istilahnya penjanggal untuk melanjutkan apa yang jadi passionmu. Ya, betul. Maksudnya kasih saran cepat kuliahmu supaya bisa kau punya lebih banyak waktu untuk kejar apa yang betul-betul passionmu. Betul. Kayak gitu. Hashtag kenurusan, guys. Satu pertanyaan terakhir, Kak. Dua lah deh kayaknya. Kepikiran nggak lagi satu saja. Pesan tak untuk angkatan 2022 yang sudah masuk itu apa, Kak? Dan angkatan yang baru mendaftar yang misal masih mau pilih jurusan apa? Ya. Yang pertama dulu yang baru camaba, calon mahasiswa baru. Iya. Yang 23 berarti, Kak? Yang masih bingung-bingung pilih jurusan. Ya. Usahakan sebelum pilih jurusan betul-betul tahu itu jurusan apa, itu jurusan kayak gimana tuh, cari tahu Ya, betul. Kalau misalnya pilih TI, betul-betul cari tahu bagaimana sih jurusan TI itu apa pernah pelajari. Kalau perlu cari ke mahasiswa TI, tanya mereka apa yang pelajari. Ya. Terus pastikan sesuai dengan apa yang suka. Karena bisa lebih nikmati kuliahmu kalau tahu juga kalau kuliah di jurusan yang suka. Terus yang sudah masuk nih. Iya. Ya. Maba. Yang sekarang menginjak masuk semester 3, Kak. Ini sudah masuk. Kalaupun sama cuma aja bilang untuk yang akhirnya merasa salah jurusan. Ya. Untuk yang merasa salah jurusan saja pesanku ini. Kalau kalian merasa salah jurusan, paling tidak kasih selesai saja kuliahmu untuk orang tuamu. Wah. Karena pasti itu orang tuamu sekali kau lihat pakai toga. Betul. Untuk Dan ada di belakang juga. masalah passionmu, masalah apa yang memang mau kejar, bisa kau nanti kejar gitu. Kasih saya bisa cepat kuliahmu, atau bahkan bisa kau paralel sepanjang kuliah, kejar juga apa yang passionmu. Ya, betul. Tapi yang penting itu tetap kasih saya kuliahmu untuk orang tuamu. Itu saja. Untuk yang lain yang memang suka gitu ya, belajar dan rajin. Guys, jangan lama lulus, hashtag Kak Jangan Nursan. lama lulus. Rajin kuliah, rajin kumpul tugas, jangan sering alpa. Terima kasih Itu banyak nih, Kak. kuncinya di TI. Kalau nilai bagus. Terima kasih banyak paling Kak sebelumnya dia karena sudah mau diajak berbincang-bincang di kami podcast membahas tentang TI, apalagi terkhususnya dari TI dari sendiri. perspektif mahasiswa. Kan kemarin ada nih perspektif TI dari birokrasi Bapak Ketua Jurusan. Sekarang kan kakak ini dari Dari mahasiswa sendiri. golongan mahasiswa. Terima kasih sebelumnya Kak ini. Banyak sekali bisa diketik dan yang nonton juga kayaknya ada mila bisa didapat kalau memang merasa kalau salah di jurusan ini toh. Ada yang bisa dijadikan acuan apa mau diambil nanti, apa target ke depan untuk yang kehilangan arah. Ya, kalau saya juga itu pikir kayak orang tua juga selalu bawa orang tua dalam hati apapun yang akan dilakukan ke depannya. Karena ini kuliah kan dari orang tua aja juga, biaya dari orang tua aja juga. Mungkin itulah bincang-bincang kita bersama dengan narasumber terkeren kita hari ini. Terima kasih Kak untuk waktunya. Semoga bisa ada part 2-nya, Di. Ya, ada part 2-nya. Semoga. Kita bahasannya aneh. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan selanjutnya jangan lupa komen di channel YouTube HMJTI dan juga jangan lupa follow media sosial HMJTI mulai dari Instagram, TikTok dan lain-lain. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.